Dengan sungguh-sungguh, pembawa acara larut malam Jimmy Kimmel tetap mendukung leluconnya di mana dia menyebut Melania Trump sebagai calon janda. Ini terjadi hanya beberapa hari sebelum upaya pembunuhan itu. Ibu negara menggambarkan sketsa Kimmel itu sebagai penuh kebencian dan kekerasan, dan Gedung Putih sekali lagi menekan ABC untuk memecat komedian tersebut. Sementara itu, FCC memerintahkan peninjauan awal terhadap lisensi siaran Disney, perusahaan induk ABC. Bergabung bersama kami sekarang melalui Zoom adalah Bob Corn Revere, mantan penasihat utama FCC, serta ketua dan penasihat utama Foundation for Individual Rights and Expression. Halo dan terima kasih telah hadir di sini. Hai, senang bisa berada di sini. Jadi maksud saya, kita tahu selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, orang-orang tertawa karena satire politik. Tapi mengapa hal ini mencapai titik kritis sekarang, khususnya terkait dengan Jimmy Kimmel? Ya, ini mencapai titik ini karena ketua FCC saat ini percaya bahwa dia memiliki wewenang untuk uh, uh, mengambil tindakan terhadap pemegang lisensi siaran karena presiden tidak menyukai humor di acara-acara larut malam tersebut. Dan itu adalah sesuatu yang tidak diizinkan baik oleh Undang-Undang Komunikasi yang mengatur penyiaran di Amerika Serikat maupun amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat. Jadi, apa batas tipis antara sebuah lelucon dan sesuatu yang benar-benar tidak pantas? Ya, itu terserah individu untuk menentukan, bukan hak pemerintah untuk memutuskan. Dan itulah mengapa kita memiliki perlindungan konstitusional ini, bahwa bukan peran pemerintah untuk memutuskan humor seperti apa yang dapat diterima. Ya, maksudku, menurutku kalau dipikir-pikir, dengan cara yang aneh, itu hampir seperti pujian. Karena kenyataan bahwa presiden dan yang lainnya, kamu tahu, sangat peduli dengan apa yang mereka katakan, itu berarti sesuatu. Ya, aneh juga, ya kan? Iya, maksud saya, Tingkat obsesi yang sepertinya dimiliki Gedung Putih terhadap acara talk show larut malam, aku belum pernah melihat yang seperti itu. dan apa? Apakah ada batasan hukum terkait satire-satire ini? Maksudku, di mana aku tahu ini masih wilayah yang belum sepenuhnya jelas. Tapi apa yang bisa dilakukan secara hukum jika memang bisa? Sebenarnya, ini bukan wilayah yang belum jelas sama sekali. Ini adalah ujaran yang sepenuhnya dilindungi oleh konstitusi kita. Seperti yang saya katakan, orang mungkin punya penilaian berbeda tentang apakah mereka suka humornya atau tidak. Tapi menurut Konstitusi Amerika Serikat, semua bentuk ujaran pada dasarnya dilindungi, kecuali jika masuk ke dalam kategori yang sangat sempit dan spesifik. Ini sama sekali tidak mendekati apapun yang bisa dianggap sebagai ujaran yang tidak dilindungi. Jadi, apa yang bisa membuatnya seperti itu? Maksud saya tahu ini hanya hipotetis. Tapi, apa yang membuat sesuatu itu menjadi hasutan? Jika mereka meminta seseorang untuk datang ke acara makan malam koresponden Gedung Putih dalam kasus seperti ini. Wow. Pertama-tama, sejauh yang saya pahami dari faktanya, ini sama sekali bukan hasutan. Ini bukan Jimmy Kimmel yang mengatakan seseorang harus datang ke acara makan malam koresponden Gedung Putih dan menembaki tempat itu. Ini adalah lelucon yang berkaitan dengan usia Presiden Trump. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan mengajak melakukan kekerasan. Tapi bahkan jika itu memang sesuatu yang mendekati hal tersebut, itu tetap memerlukan pernyataan spesifik dengan maksud untuk mendorong tindakan melanggar hukum yang segera terjadi. Dengan kemungkinan besar akan menciptakan situasi di mana tindakan melanggar hukum itu benar-benar terjadi. Dan itu bukan situasinya di sini. Dan kamu tahu di mana letak tanggung jawab dari Disney, perusahaan induk ABC. Kita tahu bahwa beberapa bulan yang lalu dia sudah ditarik dari siaran. Kita semua masih ingat itu. Tapi apa tanggung jawab mereka dan bagaimana respons mereka? Ya, Disney sebagai pemberi kerja punya hak untuk mengambil keputusan editorial yang mereka inginkan. Mereka memang pernah menarik Kimmel dari siaran untuk waktu yang sangat singkat. Dan saya paham mereka menanggung kerugian ekonomi yang sangat besar untuk itu. Mereka bisa mengambil keputusan itu sesuai kontrak yang mereka miliki dengan Jimmy Kimmel. Tapi itu bukan sesuatu yang menjadi peran pemerintah.